Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hainal Firdaus. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan lagi menghirapi kitab Fathul Qorib. Dan yang akan kita bahas kali ini sesuai judul, yakni adalah pasal tentang khiyar, ya. Jadi langsung saja kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun fi ahkamil khiyari. Ini merupakan fasal yang menjelaskan hukum-hukum khiyar. Wal mutabayyi'ani bil khiyari. Dua orang yang melaksanakan transaksi jual beli, yaitu penjual dan pembeli, itu bil khiyari. Ai mutalabisani bil khiyari. Mereka itu bisa melaksanakan khiyar. Baina imdo'il bai'i wa fasfihi, antara meneruskan akad jual beli ataupun membatalkannya. Ai yasbutu lahuma khiyarul majlisi fi anwa'il bai'i kasalami. Yaitu mereka itu memiliki hak untuk melaksanakan khiyar majlis, yaitu akad untuk yaitu adalah intinya itu kesepakatan untuk melaksanakan jual beli ini itu diteruskan atau enggak pada tempat itu, fi anwa'il bai'i, pada berbagai macam jenis akad jual beli. Contohnya di sini seperti akad salam, ya, atau gambarannya itu akad pesan, ya, pesan, ya. Manam yatafarraqa, selama mereka berdua itu belum berpisah dari tempat itu, ya. Jadi terjemahannya kurang lebihnya begitu. Sekarang untuk analisisnya. Faslun, ya, ini sudah umum, ya. Faslun di sini menjadi khobar, dibaca rafa dan rafanya dhamma sebab faslun merupakan isim mufrad, ya. Untuk mubtada'nya dibuang, takdirannya hada, ya. Baiknya sudah kita bahas. Wahad fuma yu'lamu jaizun kama taqulu zaitun ba'da man indahuma. Kemudian fi ahkamil khiyari adalah jar majrur, huruf jarnya adalah fi, majrurnya adalah kalimat ahkamil khiyari yang berupa idhofah, ya. Ahkami sebagai mudhofnya, al khiyari sebagai mudhof ilainya. Di situ yang ahkami dibaca jar sebab huruf jar fi, yang al khiyari dibaca jar sebab posisinya sebagai mudhof ilaih, ya. Dan di sini tandanya itu menggunakan kasrah semua, ya. Yang ahkami itu adalah jamak taksir dari hukmun, yang al-khiyari itu isim mufrad, ya. Senggotnya apa? Senggotnya ya isim jamid dibaca, ya. Kemudian wal mutabayyi'ani. Wawnya di sini adalah waw untuk di kitab Hasyiah Al-Bajuri, di sini wawnya menjadi waw istinaf. Kalau misalkan dijadikan sebagai waw tidak juga bisa, karena wawnya di sini itu berada di awal jumlah ismiyah, yang mana jumlah ismiyah itu diawali dengan mubtada, ya. Jadi ya terserah kalian itu mau menjadikannya sebagai waw apa. Tapi kalau mau ngambil aman, ngikut pendapatnya ulama khususnya di kitab Al-Bajuri, maka wawnya di sini adalah waw istinaf. Kemudian al-mutabayyi'ani menjadi mubtada, dibaca rafa, tanda rafanya adalah alif, sebab kalimat al-mutabayyi'ani ini adalah isim tasniyah, ya. Jadi di situ diakhiri dengan alif nun, ya. Jadi untuk secara singkatnya al-mutabayyi'ani itu adalah isim fa'il dari tabayya'a, yatabayya'u, tabayyu'an, fahuwa mutabayyi'un, mengikuti wazan tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan, tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan, ya. Nah gitu. Nah untuk bait yang menjelaskan tanda rafa dari isim tasniyah ini menggunakan alif, itu yaitu bil alifir fa'il mustanna wakila ida bimudmarin mudofan wusila. Kemudian selanjutnya bil khiyari menjadi khobar dari al mutabayyi'ani. Di sini dibaca rafa, ya, tanda rafanya dikira-kirakan sebab khobarnya ini
itu berupa syibih jumlah. Syibih jumlahnya yaitu jar majrur. Huruf jarnya adalah ba, majrurnya adalah kalimat al-khiyari, ya. Di situ yang lafadz al-khiyarinya saja itu dibaca jar, tanda jarnya berupa kasroh sebab ia berupa isim mufrad, ya. Jadi khobarnya di sini itu bil khiyarinya saja loh, ya. Tidak kalimat al-khiyar saja, tapi ditambahi dengan ba huruf jar itu. Kalau misalkan ada pertanyaan, ini kan dibaca jar berarti bukan dibaca rafa. Ini dibaca rafa fi mahali raf'in, ya. Cuma tanda rafanya itu dikira-kirakan sebab ia berupa syibih jumlah, ya. Dan ini sudah sering saya bahas, ya, di video sebelumnya. Kalian cari sendiri loh, ya. Gitu. Nah, kemudian lanjut baina imdo'il bai'i. Ini menjadi dorof. Ini kalau saya pribadi itu lebih condong ke dorof. Kalau kalian dorof apa? Kalau saya itu lebih condong ke dorof zaman. Dorof zaman. Atau mungkin dorof makan. Soalnya kalau di Hasyiah Al-Bajuri itu tidak dijelaskan ini dorof zaman atau makan. Pokoknya dorof gitu. Entah itu dorof zaman atau dorof makan, sama-sama tetap dibaca nasab. Intinya itu, ya. Nah, intinya di sini baina imdo'il bai'i itu menjadi dorof, dibaca nasab, ya. Tanda nasabnya itu di sini kan baina, ya. Tanda nasabnya di situ dikira-kirakan sebab gini, di sini kan berupa takrib idhofi, ya. Baina sebagai mudhofnya, imdoi sebagai mudhof ilah pertama, al-bai'i mudhof ilah yang kedua. Nah, baina ini itu hukumnya itu gini, mabni, ya, mabni fathah. Jadi mau dibaca rafa, tapi nggak mungkin, ya. Kalau rafa menjadi apa, baina? Jadi baina itu bukan umumnya lagi sih, tapi emang seperti itu. Itu menjadi dorof, ya. Dan baina itu nggak bisa dibaca bainu ataupun baini. Oke, dibaca baini itu ada tambahan ya mutakalim. Baini antara saya wa bainaka. Mungkin kan contohnya seperti itu, ya kan, ya. Tapi kalau murni ba ya nun itu bacanya mesti baina, nggak mungkin dibaca yang lain. Sehingga ya seperti itu, ya. Nah, sehingga di sini untuk tanda nasab dari baina imdo'il bai'i itu dikira-kirakan kalau saya. Kalau menurut kalian bagaimana? Silakan tulis di kolom komentar, ya. Biar kita bisa belajar sama-sama, biar tidak menyesatkan, ya, gitu. Nah, baina ini menjadi mudhofnya, ya. Untuk imdoi menjadi mudhof ilah yang pertama dibaca jar, tanda jarnya kasroh sebab imdoi berupa isim mufrad, dan untuk singgonnya imdoi ini adalah masdar dari amdo yumdi imdoan, ya. Kemudian al-bai'i itu menjadi mudhof ilah yang kedua dibaca jar, tanda jarnya kasroh sebab ia adalah isim mufrad, ya. Untuk singgonnya apa? Singgonnya itu ya masdar sih, masdar bisa, tapi juga bisa isim jamid. Dan kemarin sudah kita bahas, ya, bahwa isim jamid itu ada dua, ada isim jamid yang dzati, ada isim jamid yang maknawi. Kalau isim jamid yang dzati itu contohnya seperti burtukol, jeruk, asadun, singa, samaun, langit, dan contoh seperti itu. Nah, kemudian untuk isim jamid yang maknawi itu adalah masdar, ya. Masdar diambil pokok masdar dari sebuah kata. Contohnya seperti bai'un, fahmun, dan seperti itulah contoh-contohnya itu. Itu tetap disebut isim jamid, ya. Kemudian wa faskhihi, ya. Wa faskhihi di sini adalah ataf nasak sebab ada huruf ataf wawu. Kemudian faskhihi itu menjadi maktuf dari kalimat imdo'il bai'i, ya. Imdo'il bai'i itu di situ dibaca jar, maka faskhihi di sini juga dibaca jar. Tanda jarnya berupa kasrah pada kalimat pertama, yakni faskhi. Nah, di sini untuk maktuf, ya, maktufnya itu berupa takrib idhofi. Faskhi sebagai mudhofnya, hi sebagai mudhof ilahnya. Kemudian ai yasbutu. Ai di situ merupakan
huruf tafsir ya. Kemudian yasbutu di sini adalah fi'il mudhari dibaca rafa, tanda rafanya dhammah sebab yasbutu. Di sini fi'il mudhari yang tidak diawali amil nasab ataupun amil jazm. Kemudian lahuma merupakan jar majrur, huruf jarnya adalah lam, majrurnya adalah kalimat huma yang mana ini berupa isim domir ya. Sehingga tanda jarnya dikira-kirakan. Kemudian khiyarul majlisi menjadi fa'il dari yasbutu dibaca rafa, tanda rafanya dhammah pada kalimat pertama yakni khiyaru. Di sini itu berupa takrib idhofi loh ya. Khiyaru sebagai mudhofnya, al majlisi sebagai mudhof ilaihnya ya. Kemudian fi anwa'il bai'i. Sini jar majrur, huruf jarnya adalah fi, majrurnya adalah kalimat anwa'il bai'i yang berupa takrib idhofi. Nah, di sini anwa'il bai'i tanda jarnya berupa kasrah pada kalimat pertama yakni anwa'i. Ya, anwa'i di situ dibaca jar sebab huruf jar fi, yang al-bai'i dibaca jar sebab posisinya sebagai mudhof ilaih. Kemudian kasalami jar majrur lagi, huruf jarnya adalah kaf, majrurnya adalah kalimat as-salami yang tanda jarnya berupa kasrah sebab as-salami berupa isim mufrad ya. Kemudian malam yatafarraqo. Malam yatafarraqo di sini ma-nya dulu. Di sini adalah ma masdariyah dzarfiyah ya. Ma masdariyah dzarfiyah. Nah, untuk keterangan lebih lengkapnya ma masdariyah dzarfiyah itu apa? Silahkan kalian cari sendiri di kitab-kitab nahwu, atau kalau kalian mau praktis ya tanya ke guru kalian. Tapi ya nggak ada metode belajar yang praktisnya itu enggak. Pasti tetap ada usaha mikir. Nah, gitu. Kemudian lam yatafarraqo. Lamnya dulu ya. Lamnya di situ adalah adalah amil jazm. Ya, amil jazm. Kemudian yatafarraqo di sini adalah fi'il mudhari yang dibaca jazm. Tanda jazmnya apa? Tanda jazmnya adalah hadfun nun. Ya, hadfun nun. Ma lam yatafarraqo di situ yatafarraqo asalnya adalah yatafarraqoni. Di sini adalah fi'il mudhari yang mana fa'il dari yatafarraqo di sini itu adalah dua. Fa'ilnya itu dua. Yatafarraqoni antara penjual sama pembeli. Diakhiri dengan alif nun ya. Nah, berhubung di sini adalah fi'il mudhari yang diakhiri dengan alif tasniyah, maka tanda jazmnya itu adalah hadfun nun atau membuang nun. Jadi ini termasuk af'alul khamsah ya. Dan kita semua pasti sudah belajar bahwa af'alul khamsah itu tanda jazmnya itu membuang nun ya. Dan sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Insyaallah untuk selanjutnya akan kita bahas di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.